Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Akila dengan NIM 2030 105026 dan rekan saya Nur Syanti Merhamah dengan NIM 2030 105028 akan menampilkan presentasi mengenai psikologi dan kepribadian manusia pada mata pelajaran Tafsir Tarbawi. Baiklah, yang pertama yaitu definisi manusia. Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok mengenai definisi manusia, yaitu yang pertama menggunakan kata yang terdiri atas huruf alif, nun, sin, seperti kata insan, ins, nas, dan unas. Yang kedua yaitu menggunakan kata bashar. Dan yang ketiga menggunakan kata Bani Adam dan Zuriat Adam. Yang selanjutnya yaitu definisi manusia yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 20, yaitu waman ayatihi an khalaqakum man turaba summa idza antum basyarun tantasharun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dapat disimpulkan bahwa definisi manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang diciptakan secara bertahap, yang terdiri atas dimensi jiwa dan raga, jasmani dan rohani, sehingga memungkinkannya untuk menjadi wakil Allah di muka bumi, atau khalifah Allah fil ardi. Yang selanjutnya yaitu asal-usul penciptaan manusia. Hal ini diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sadd ayat 71 sampai 72, yaitu idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu mensyukur dengan bersujud kepadanya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Syanti Merhamah. Selanjutnya adalah kepribadian manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pergulatan psikologis. Al-Quran mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami oleh manusia, yakni antara kecenderungan pada kesenangan-kesenangan jasmani dan kecenderungan pada godaan-godaan kehidupan duniawi. Jadi sangat alamiah bahwa pembawaan manusia tersebut terkandung adanya pergulatan antara kebaikan dan keburukan, antara keutamaan dan kehinaan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi pergulatan antara aspek material dan aspek spiritual pada manusia tersebut dibutuhkan solusi yang baik, yakni dengan menciptakan keselarasan di antara keduanya. Selanjutnya adalah pola-pola kepribadian menurut Al-Quran. Yang pertama itu ada kepribadian orang yang beriman atau mukminun. Orang yang memiliki kepribadian lurus dan sehat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, akan bersikap moderat dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, rendah hati di hadapan Allah dan juga terhadap sesama manusia. Senang menuntut ilmu, sabar, jujur, dan banyak sifat lainnya. Next. Yang kedua adalah kepribadian orang kafir atau kafirun. Ciri-ciri orang kafir ini diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain yang pertama, suka putus asa. Yang kedua, tidak menikmati kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya. Yang ketiga, tidak percaya pada rukun iman yang selama ini menjadi pedoman keyakinan umat Islam. Yang keempat, mereka tidak mau mendengar dan berpikir tentang kebenaran yang diyakini kaum muslim. Yang kelima, mereka sering tidak setia pada janji, bersikap sombong, suka dengki, cenderung memusuhi orang-orang yang beriman. Dan mereka suka kehidupan hedonis, yaitu kehidupan serba berlandaskan hal-hal yang bersifat material. Tujuan hidup mereka hanya kesuksesan duniawi, sehingga seringkali berakibat ketidakseimbangan pada kepribadian. Yang terakhir, mereka pun tertutup pada pengetahuan ketauhidan dan lain-lain. Selanjutnya adalah kepribadian orang munafik atau munafikun. Yang pertama yaitu mereka lupa, ciri-cirinya, mereka lupa dan menuhankan sesuatu
atau seseorang selain Allah. Yang kedua, dalam berbicara mereka suka berdusta. Mereka suka menutup pendengaran, penglihatan, perasaannya dari kebenaran. Dan orang-orang munafik adalah kelompok manusia dengan kepribadian yang lemah, peragu, dan tidak mempunyai sikap yang tegas dalam masalah keimanan. Dan mereka bersifat hipokrit, yakni sombong, angkuh, dan cepat berputus asa. Kepribadian selanjutnya adalah kepribadian kemanusiaan atau basyariyah. Kepribadian ini mencakup pribadi individu dan kepribadian ummah. Yang kelima adalah kepribadian samawi atau kewahyuan. Dalam Quran Surah Al-An'am yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Selanjutnya adalah kepribadian manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, berkaitan dengan kepribadian dan aspek rohaniah manusia. Maksudnya, dari asal mula istilah manusia, yakni insan, dapat disimpulkan bahwa manusia sebenarnya bersifat jinak, dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi lingkungan dan kehidupan yang dihadapinya. Yang kedua, berkaitan dengan fisik serta aspek lahiriah dan jasmaniah manusia. Dalam wilayah ini bisa didefinisikan manusia berasal dari bahasa Arab yakni bashar yang berarti kulit manusia atau proses kematian. Artinya manusia adalah makhluk fisik yang akan berakhir dengan kematian. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.